Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat datang kembali anak-anakku kelas 3 multimedia ya, atau 12 multimedia SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara. Ya, setelah libur sekian lama kita masuk kembali ya, kita belajar kembali, kita berkarya kembali ya. Walaupun di masa-masa sulit ini, di masa pandemik ini ya, kita harus tetap berkarya dan belajar. Oke. Untuk tahun ini ya saya ya Bapak Aven Afrianto akan mengampu di kelas 3 akan mengampu mata pelajaran desain media interaktif. Ya, apa itu desain media interaktif? Ya, nanti akan saya akan beri sedikit penjelasan ya. Untuk mata pelajaran desain media interaktif yang mengajar bukan saya saja, tapi ada 4 guru yang akan mengajar di desain media, mata pelajaran desain media interaktif. Siapa saja ya? Ada 4 guru ya, yaitu saya sendiri yang pertama, terus Bu Zahra, Pak Hendri, dan Pak Maul ya. Jadi semua materi media desain media interaktif akan dibagi menjadi 4 ya, akan dibagi menjadi 4. Jadi keseluruhan materi akan dibagi menjadi 4 dan diampu di 4 guru masing-masing. Bagian saya ini yang pertama adalah di sebelah kanan layar ya, di sebelah kanan layar itu yang pertama adalah materi tentang coding ya. Mungkin kalian masih bingung kok ada coding di multimedia ya, padahal kan di multimedia itu identik dengan editing, desain, animasi, ya, record video dan sebagainya ya. Tapi kok ada pemrograman atau ada kegiatan coding ya. Oke, jadi kalian mungkin masih bingung karena kalian tidak tahu apa itu media interaktif ya. Nanti akan saya jelaskan sedikit. Oke, lanjut dulu ya. Yang kedua adalah mekanisme pengolahan data produk media interaktif. Jadi produk media interaktif itu ada produknya ya, ada produknya ya. Apa itu? Nanti akan saya beritahu di slide berikutnya ya. Oke, setelah itu ada publikasi ya. Setelah kita membuat desain media interaktif, tentu kita akan mempublishnya menjadi bentuk software mobile kah, atau mungkin software laptop, komputer, atau internet ya. Jadi nanti kita akan mengemas produk itu sampai jadi ya. Oke, selanjutnya kita harus tahu dulu apa itu media interaktif ya. Jadi mata pelajaran ini adalah desain. Kita tahu desain itu semacam mengkonsep ya, merancang, mendesain ya. Terus mendesain apa? Media interaktif. Lah, apa itu media interaktif ya? Media interaktif ya, itu media yang mampu berinteraksi. Oke. Kalau masih bingung, pertama kita ulas dulu media, kata media. Media apa itu media? Ya. Jurusan kalian apa? Multimedia kan? Itu juga ada kata multimedianya. Nah, multimedia itu apa? Ya, media itu apa? Kata media itu sendiri ya. Media itu berupa teks ya. Bisa berupa teks, berupa gambar, berupa video, berupa animasi ataupun audio. Itu adalah media. Nah, tapi medianya yang kita olah di sini adalah lebih dari satu atau jamak ya. Jadi kita menyebutnya jurusan multimedia atau medianya lebih dari satu atau jamak, jadi multi, yaitu tentang multimedia. Jadi media itu ya tadi adalah kayak teks, gambar, video, ya, animasi dan audio itu adalah media. Nah, terus interaktif apa? Media tadi itu bisa berinteraksi. Ya, media tadi bisa berinteraksi ya. Oke, sebelum ke situ, media itu sebenarnya ada dua ya. Ada media non interaktif atau media yang tidak bisa berinteraksi. Media apa ini ya? Ini adalah produk media yang pernah kita buat. Apa itu? Dulu di kelas 2 kita pernah membuat animasi ya. Animasi itu hanya bisa ditonton oleh
penonton, penikmat atau audiens kita kan sebagai pembuat ya, terus kita berikan animasi ini terus kita tontonkan. Nah, audiens atau penonton itu hanya bisa menonton, tidak bisa berinteraksi, hanya bisa mendengarkan, menikmati, menonton ya. Seperti itu media non interaktif. Selain animasi apa media non interaktif itu? Bisa video hanya bisa ditonton, ya kan, video hanya bisa ditonton. Oke, terus ada apa lagi? Teks ya, tulisan, gambar, desain, poster ya, itu hanya bisa ditonton. Oke. Di sisi lain, selain media non interaktif ada disebut dengan media interaktif. Nah, ini mata pelajaran kita. Media interaktif. Apa itu media interaktif dan bedanya apa dengan media non interaktif ya? Media interaktif itu komponennya sama dengan media non interaktif, tapi yang membedakannya adalah media ini ya, baik animasi, video atau teks atau audio, itu kita bisa berinteraksi dengan media ini secara langsung ya. Bukan pembuatannya kita bisa berinteraksi, bukan itu ya, tapi audiens ya itu bisa berinteraksi dengan media yang kita buat. Contohnya apa? Nanti akan saya kasih contoh produk-produknya apa saja ya, nanti di slide berikutnya. Oke. Jadi media interaktif ini media yang cerdas. Jadi oleh karena itu kenapa kok mata pelajaran ini ada sesi materi untuk pemrograman semacam RPL ya. Jadi karena kita akan membuat sebuah media yang cerdas, yang mampu berinteraksi dengan audiensnya. Ya, oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita mengarah ke produk ya. Produk media interaktif. Tadi kan kita sudah sebutkan media kalau non yang interaktif ya, adalah ada poster, ada animasi, film animasi, atau mungkin video pendek, short movie ya. Itu adalah produk-produk dari media yang non interaktif. Sekarang produk untuk media interaktif. Apa itu? Ya. Apa itu? Yang pertama adalah website. Ya, kalian harusnya sudah familiar dengan website. Ya. Contohnya kalian ingin mencari sesuatu ya, mencari solusi, itu pasti kalian larinya ke Google. Google itu adalah website ya, salah satu website ya. Kalian pasti mencari, mengklik ya. Kalian saat mengklik pada pencarian itu sudah termasuk dalam interaksi ya, bentuk salah satu wujud dari interaksi itu sendiri. Ya, terus kalian mengklik linknya yang kalian pilih ya, itu juga termasuk bentuk interaksi ya. Kalian mengklik medianya ya, media di situ biasanya kalau Google, di halaman Google itu bisa berupa teks, link ya, link yang terdapat di dalamnya, terus kalian klik. Nah, itu adalah salah satu interaksi ya, website. Oke, yang kedua adalah aplikasi. Di handphone kalian, di smartphone kalian pasti banyak sekali aplikasi ya, aplikasi banyak sekali. Contohnya adalah WhatsApp ya. Saat kalian membuka WhatsApp dan kalian ingin mengetikkan pesan, pasti kalian mengklik dulu pada form pengetikan ya, terus muncul keyboard di layar HP kalian ya kan. Nah, itu juga termasuk sebuah interaksi. Terus kalian menekan kirim, kalau sudah mengisikan pesannya kalian menekan kirim ya. Kalau tidak ditekan, kalau kita tidak memberikan interaksi, apa akan mengirim sendiri pesannya? Tidak kan? Nah, itu adalah interaksi. Kita mengklik kirim. Dan banyak sekali aplikasi Android atau aplikasi smartphone lainnya ya, yang pasti membutuhkan interaksi. Ya, itu aplikasi ya, salah satu produk media interaktif. Oke, selanjutnya adalah slide presentasi. Ya, slide presentasi. Saat kalian pernah membuat slide presentasi ya, saat kalian ingin menampilkan slide tersebut, ingin melanjutkan ke slide berikutnya, kalian pasti menekan keyboard ya, atau menekan mouse. Salah satu ya, ditekan akan menuju ke slide berikutnya. Nah, itu ada interaksi ya, ada interaksi. Walaupun hanya sedikit, hanya menekan keyboard ya sekali itu, tapi itu suatu bentuk interaksi juga. Jadi slide presentasi ini juga termasuk dalam produk media interaktif. Oke. Yang terakhir adalah produknya adalah yang disebut dengan game ya. Games, semuanya pasti tahu game ya. Nggak mungkin game itu hanya dilihat saja
hanya didengar saja, tapi kita pasti berinteraksi dengan game di dalamnya. Contohnya adalah game yang lagi ngetren sekarang ya, apa itu mungkin PUBG ya, atau Mobile Legends dan sebagainya. Pasti kalian berinteraksi dengan karakternya, kalian memerintahkan karakter itu berjalan ke sini, berjalan ke sana, meloncat dan seterusnya, ya kan? Itu adalah salah satu bentuk interaksi, ya, full interaksi. Nggak mungkin game hanya kalian lihat itu asiknya apa. Game itu justru yang mengasihkan itu adalah kita bisa berinteraksi, kita bisa mengendalikannya, game karakter dalam game itu. Ya, itu adalah produk-produk media interaktif, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ya kita lanjutkan. Oke, setelah kita mempelajari ini ya, nantinya ya, setelah kita mempelajari satu semester ya, nantinya yang kita harapkan adalah outputnya ya, setelah mempelajari semua materi di dalamnya ya, itu kita menginginkan kita mampu membuat suatu produk atau karya ya. Di sini nanti saya akan arahkan, yaitu produknya adalah aplikasi mobile atau aplikasi Android. Aplikasinya apa ya, yaitu berupa aplikasi edukasi, media pembelajaran untuk anak-anak. Apakah harus itu? Ini hanya planning kita atau portofolio kita ya, rencana untuk membuat portofolio project kita ya, project akhir kita di mata pelajaran ini ya. Tentu nggak mungkin kita mempelajari sesuatu tanpa ada outputnya ya, berarti percuma dong. Oke. Untuk contoh media interaktif ada di layar ya, di layar sebelah kanan ya. Itu adalah contoh dari game edukasi ya, media pembelajaran yang dibuat oleh Eduka Studio ya. Kalau kalian ingin tahu referensi video ini, kalian bisa cari saja di pencarian Play Store ya, ketikkan saja Marble ya, pasti banyak sekali video edukasi di sana ya, maksud saya media interaktif di sana ya, media pembelajarannya. Oke, nanti tentunya di dalam proyek kita tidak cuma asal buat ya, pasti ada spesifikasi ya di dalam proyek kita, aplikasi kita, yaitu mungkin ada 6 poin di sini, kalian bisa baca sendiri ya. Nah, kalau masih bingung 6 poin itu kok kelihatan asing ya, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan ya di video kali ini ya. Terima kasih atas waktunya ya untuk menyempatkan melihat video ini ya. Kalian walaupun hanya di rumah ya, tidak bersekolah ya, kalian harus tetap berkarya ya. Kalian itu adalah pelajar semuda ya. Pelajar semuda itu harus berkarya karena semudah berkarya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.